where we met. Halo, assalamualaikum sahabat Kiama. Kiama Orchid kali ini akan berbagi tips atau sharing pengalaman bagaimana cara simple yang mudah untuk menanam anggrek hitam Kalimantan dan sejenis kologin yang lain. Di sini saya akan mencontohkan dua macam kologin, yaitu kologin pandirata atau sering dikenal dengan anggrek hitam Kalimantan dan kologin rojuseni. Pengalaman ini, sharing ini saya sampaikan karena pengalaman saya menggunakan cara menanam yang simpel ini ternyata berhasil, sehingga perlu saya berbagi pengalaman ke sahabat semua agar pada saat sahabat menanam anggrek hitam Kalimantan atau sejenis kologin yang lain, baik itu kologin pandurata, spesiosa, rojuseni, bisa berhasil seperti yang telah saya praktekkan beberapa saat yang lalu. Di sini saya memiliki anggrek hitam Kalimantan. Anggrek hitam ini hanya satu bulb. Dengan cara menanam seperti ini, ternyata dalam waktu tidak terlalu lama, anggrek ini malah menjadi berbunga seperti ini. Terlihat, sahabat, cukup cantik. Dan untuk cara yang ini pula saya praktekkan untuk anggrek hitam Kalimantan yang ini dan anggrek hitam Kalimantan yang ini. Kemudian untuk kologin rojuseni yang ini. Cara yang saya gunakan sama dan ternyata ada yang berhasil berbunga dan ada yang berhasil mengeluarkan tunas baru. Nah, caranya seperti apa? Yuk, ikuti terus. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menanam kologin. Di sini saya menggunakan contoh yang kologin rojuseni. Ini bisa dipraktekkan untuk semua jenis kologin ya sahabat. Nah, bagaimana caranya akan saya ceritakan tahap demi tahap. Untuk tahap yang pertama ini merupakan tahap standar pada waktu kita akan menanam anggrek. Baik jenis anggrek kologin seperti ini, dendrobium, anggrek bulan dan lain sebagainya. Pertama, untuk mencegah busuk pada anggrek ini, baik mencegah busuk dan mencegah jamuran, saya menggunakan cara saya akan merendamnya dalam larutan fungisida. Di sini saya telah menyiapkan air. Saya siapkan air, kemudian saya siapkan juga fungisidanya. Untuk air segini kita kira-kira fungisidanya secukupnya untuk merendam anggrek yang akan kita tanam. Cukup, kemudian kita aduk. Perendaman dengan larutan fungisida ini supaya nanti anggrek yang kita tanam terhindar dari jamur, sehingga anggreknya tidak gampang mati apabila terserang jamur karena sudah kita rendam terlebih dahulu menggunakan fungisida. Nah, kita langsung memasukkan anggrek ini ke dalam larutan fungisida yang telah kita siapkan. Kita merendamnya semua bagian, baik dari akar, bulbnya dan juga daunnya. Apabila daunnya tidak sampai terendam, kita bisa menyiram-nyiramnya seperti ini. Nah, kita perlu melakukan perendaman ini selama 30 menit. Kita tunggu sampai 30 menit ya. Ini kira-kira sudah 30 menit sehingga anggrek ini sudah bisa kita ambil. Kita tiriskan, langsung kita ambil seperti ini. Apabila kita lihat akar-akar untuk anggrek kologin memang seperti ini ya sahabat. Ini masih merupakan akar yang sehat. Setelah kita tiriskan, kita perlu mengangin-anginkannya. Kenapa kok perlu diangin-anginkan? Ya supaya air yang menempel pada anggrek ini menjadi lebih kering
sehingga nanti pada waktu penanaman pada anggrek ini bisa lebih baik hasilnya. Kita angin-anginkan dulu ya. Nah, kita sudah mendapatkan tempat yang cukup berangin. Kita cukup meletakkannya, anggrek ini di tempat yang berangin, kita angin-anginkan secukupnya. Waktunya bisa dilihat dengan kondisi anggreknya. Apabila sudah lebih kering bisa diangkat. Jadi waktunya tidak tentu ya, tergantung angin yang ada di lokasi ini. Nah, kita lihat apakah sudah cukup kering atau belum. Sudah cukup ya sahabat. Di sini bulb pada anggrek ini daunnya sudah tidak terlalu basah seperti tadi. Untuk akarnya juga sudah lebih kering. Nah, untuk kondisi yang seperti ini berarti sudah cukup untuk anggrek ini diangin-anginkan. Kemudian kita bisa mulai ke tahap selanjutnya. Setelah kolagen Rucuseni ini kita angin-anginkan sudah cukup, sekarang kita mulai untuk memberi anggrek ini dengan bubuk kayu manis. Nah, kenapa harus diberi bubuk kayu manis? Bubuk kayu manis ini berfungsi sebagai antibakteri sehingga mencegah busuk pada tanaman. Bubuk ini langsung kita aplikasikan, caranya cukup mudah. Kita bisa langsung menaburkan bubuk kayu manis ini pada akar anggrek ini, dimana dirasa tadi pada akar ini ada luka atau apa. Bisa juga kita taburkan pada bagian batang. Namun kita lihat di sini batangnya cukup bagus. Kita taburkan secara merata. Nah, setelah dirasa cukup, kita bisa mulai untuk menanamnya. Untuk menanam anggrek kali ini saya menggunakan pot plastik. Penggunaan pot plastik ini bisa pot plastik dengan bentuk yang seperti ini. Hanya ada lubang di bagian bawah. Tidak masalah ya sahabat penggunaan pot ini. Namun apabila sahabat mau menggunakan pot yang terbuat dari tanah liat yang lubangnya cukup banyak seperti ini juga tidak apa-apa. Pot yang dari plastik memiliki lubang di bawah. Kita perlu menjaganya supaya sirkulasi udaranya juga cukup. Untuk anggrek yang terbuat dari tanah liat, di sini sudah ada cukup lubang banyak, otomatis sirkulasi udara untuk anggrek sangat cukup sekali. Namun kali ini saya akan menggunakan pot yang terbuat dari plastik. Nah, saya akan menggunakan media yang pertama yaitu pecahan batu bata, pecahan genting. Ini akan saya letakkan pada dasar pot plastik ini. Kita cukup letakkan secukupnya. Saya menggunakan media ini karena batu bata, pecahan genting ini bisa mendekati kondisi di alam. Terbuat dari tanah juga, tanah liat juga. Kita letakkan secukupnya, dan sifat dari batu bata ini bisa cukup menyimpan air, namun tidak terlalu lembab. Kemudian untuk selanjutnya saya juga akan langsung memasukkan anggrek ini ke dalam pot. Cukup seperti ini, langsung bisa kita masukkan ke dalam pot tadi. Kemudian supaya anggrek yang kita tanam ini menjadi lebih cepat tumbuh calon bunga atau tunas baru, saya menambahkan kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Kita ketahui bersama bawang merah mengandung hormon giberelin dan hormon auksin. Hormon giberelin ini akan memacu anggrek untuk pembungaan. Kemudian hormon auksin akan memacu anggrek untuk tumbuh tunas baru.
kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini langsung saya masukkan ke dalam media anggrek. Kemudian otomatis fungsi dari kulit bawang merah dan bawang putih ini akan memberikan hormon pertumbuhan bagi anggrek. Untuk kulit bawang putihnya mengandung antibakteri sehingga bisa mencegah kebusukan pada anggrek. Untuk selanjutnya saya akan memasukkan media arang. Media arang ini saya gunakan karena arang memiliki sifat yang tidak menyimpan air sehingga otomatis akan mencegah kebusukan yang terjadi pada anggrek. Nah, untuk menjaga anggrek tetap lembab dan untuk memacu hormon auksin pada kulit bawang merah bisa berfungsi dengan baik, saya menambahkan MOS. Nah, media MOS ini merupakan media yang sangat mudah menyimpan air. MOS ini tetap kita perlukan supaya anggrek ini bisa mendapatkan kelembapan yang cukup yang bisa untuk memacu pertumbuhan anggrek. Jadi anggrek ini bisa mendapatkan kelembapan yang tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Saya hanya menambahkan MOS ini tidak terlalu banyak. Nah, cukup seperti ini sahabat. Tinggal selanjutnya kita akan merawat anggrek. Dengan cara seperti ini anggrek akan terhindar dari busuk akar, daun dan batang, dan dengan adanya kulit bawang merah dan bawang putih yang mengandung antibakteri, hormon giberelin dan hormon auksin akan memacu anggrek untuk cepat tumbuh tunas dan cepat berbunga. Nah sahabat, semoga tips ini bermanfaat bagi sahabat semua. Selamat mencoba. Semoga anggrek sahabat semua dapat tumbuh dengan subur dan rajin berbunga. Dah, assalamualaikum.